Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-musannaf rahimahullahu ta'ala wa rahmah syari' Sayyid Alawi Abbas al-Maliki Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi'ulumi sayyid amin. Masih meneruskan kitab Fathul Qarib al-Mujib ala tahdib targhib wa tarhib. Sekarang sampai ke bab at-targhibu fil khawfi war raja' wa ihsan dhanni billah. Dorong orang untuk takut dan punya harapan, takut pada Allah, punya harapan dari Allah, wa ihsan dhanni billah, dan punya persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, qala Allah Ta'ala, beliau datangkan mengendikani Allah Subhanahu wa taala, wa iyaya farhabun, kepadaku kalian takutlah. Oke, sebelum masuk ke sini, orang hidup di dunia itu harus punya rasa takut kepada Allah, juga tidak boleh putus asa, harus punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin harus mempunyai dua sifat tersebut, harus seimbang antara rasa takut kepada Allah dan rasa punya harapan, yang mengharapkan sesuatu, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus seimbang. Sehingga ketika melakukan dosa, karena ada rasa takut, sehingga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga tidak kemudian putus asa, tetap punya harapan, sehingga kemudian tidak putus asa dan malah melakukan hal-hal yang enggak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ketika kita masih muda, maka sisi rasa takut itu harus lebih besar daripada rasa rojak kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita, orang-orang yang masih muda-muda itu biasanya kan maksiatnya lebih besar, rasa untuk melanggar itu lebih besar, sehingga rasa takut ini lebih dominan daripada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun ayat-ayat yang memberi rasa takut, memperingatkan, menakut-nakuti kepada kita itu sangat banyak. Kalau kita baca, apalagi di surat-surat, di ayat-ayat surat-surat yang turun di Makkiyah, itu sangat banyak yang mungkin kita ingat kepada nanti hari pembalasan, hari hisab, hari kiamat, sangat banyak. Dan selain itu, selain yang Makkiyah juga banyak, termasuk yang beliau datangkan di sini surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala wa iyaya farhabun, kalian takutlah hanya kepadaku, wa iyaya farhabun, surat Al-Baqarah ayat 40. Begitu juga musannaf datangkan ayat yang kedua, wa qala ta'ala inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksa Tuhanmu itu sangat kuat, sangat besar, sangat kuat. Inna batsya rabbika lasyadid, kita gambarkan, tidak bisa orang itu melakukan itu. Kalau di dunia orang menyiksa, kalau sudah ambang batas sakit maka akan
akan tidak sadarkan diri. Tapi kalau di akhirat tidak sadar diri, pasti sadar terus. Di dunia kalau sudah kulit sudah habis, maka sarafnya berkurang banyak sehingga tidak begitu sakit. Maka di akhirat akan digantikan dengan kulit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhu badalna juludan ghaira. Kalau sudah kulitnya sudah matang sangat, maka kami ganti dengan kulit yang lain liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan siksa. Makanya inna batsya rabbika lasyadid. Wa qala ta'ala, ini dua ayat ini seharusnya membuat kita takut. Ayat yang ketiga yang didatangkan tentang rojak. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Surat Ar-Rahman ayat 46. Dan orang-orang yang takut untuk nantinya akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang di dunia takut, mengkhawatirkan apa yang terjadi nanti ketika berdiri di depan Tuhannya. Jannatan, orang ini mendapatkan dua surga, dijanjikan dua surga. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ini berarti menjawab ini di sini memberi pengharapan kepada orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut nanti dihisab pada yaumul akhir, apa yang akan dia pertanggungjawabkan. Orang tersebut mendapatkan surga. Wa qala ta'ala, ayat yang ketiga yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiyah, hei hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sembrono pada dirinya sendiri, yang sembrono sehingga menempatkan diri di tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu, kalian jangan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Belas Kasih, Maha Penyayang. Jadi ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan sampai putus asa. Bahkan orang kafir artinya orang yang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tobat kepada Allah, kembali kepada Allah, kemudian meninggalkan kekufuran, maka dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala, ini dua ayat ini tentang khauf, tentang rojak, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, ayat yang kelima juga tentang rojak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at kulla syai', mencakup semua hal, semua mendapatkan rahmat, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubuha, maka rahmatku aku akan tetapkan, lilladzina yattaqun, untuk orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan memberikan zakat. Rahmatku mengenai semuanya, kafir tak kafir, sampai yang orang itu berbuat maksiat kepada Allah, bahkan yang paling parah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat tapi di dunia. Rahmati wasiat kulla syai', di dunianya. Di dalam
Allah Subhanahu wa taala. Mereka membohongkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencaci, yakni mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Mencaci bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memberi, dengan mengatakan Allah mempunyai anak, tapi tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan rezeki, mendapatkan macam-macam. Allah, mereka membohongkan kepada Allah. Allah sudah berfirman, Allah sudah berkata bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang setelah kematiannya. Allah sudah berkata bahwa manusia itu bakal setelah mati bakal dibangkitkan, dihidupkan kembali. Tapi mereka mengatakan bohong, tidak mungkin. Nah, itu kan membohongkan kepada Allah. Berhak untuk membangkitkan dan tidak membangkitkan, dan Allah nanti mau membangkitkan. Tapi orang-orang membohongkan, bohong, nggak akan dibangkitkan, nggak akan bangkit. Manusia nggak mungkin bisa hidup lagi. Itu kan membohongkan Allah, mengatakan bohong. Tapi Allah masih tetap memberi. Artinya rahmatnya orang yang seperti itu masih dapat rahmat di dunia. Tapi di sini ayat sini fasa'aktubuha, dan aku akan menetapkan rahmat itu untuk orang-orang yang bertakwa dan memberi zakat. Adapun nanti di akhirat rahmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang memberikan zakat. Kalau hadis, jadi beliau menyebutkan hadis satu, yaitu Al-Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula qabla mautihi bi thalathati ayyam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika qabla mautihi bi thalathati ayyam, sebelum wafat beliau 3 hari, beliau ketika la yamutanna ahadukum, salah seorang kalian jangan sampai mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika sudah meninggal maka murnikan, ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa beramal lagi, maka murnikan rasa rojak kepada Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyiksa orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kemudian disiksa, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa diperbesarkan rasa husnudzan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'ala jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika mau meninggal maka dimurnikan rasa harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada hadis yang yang menunjukkan nyerinya, menakutkannya siksa Allah Subhanahu wa taala dan juga besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang didatangkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qadita min jannatihi ahad. Law ya'lamul mu'min, andai kata ada seorang
Kan ketika seorang mukmin itu tahu ma'indallahi minal uqubah, siksa apa yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin ini tahu nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu kayak apa, ma tabi'a ahadun bi jannati, maka tidak seorang pun dari seorang mukmin itu punya mengharapkan surganya. Ini kata tahu benar-benar mengerikannya api neraka yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terfikir di dalam hatinya untuk meraih surga. Paling penting selamat dari neraka. Sudah apa namanya ini sudah beruntung sekali. Jadi, makanya ketika Nabi Muhammad SAW di hadis yang lain, ketika lau ta'lamuna ma'alam la tuhibtum qalila wa la bakaitum katsira. Ketika kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan tertawa sedikit tertawa, banyak menangis. Ini bahasanya seperti hadis Nabi. Sampai pada saat itu ketika Nabi membacakan itu, ketika seperti itu, kemudian sahabat pada takut semuanya, karena jadi Nabi Muhammad SAW benar-benar melihat beberapa ketika memperingatkan seperti ini, beliau benar-benar kelihatan apa namanya menakutkan. Tapi sebaliknya, andai kata seorang kafir itu tahu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga tidak akan putus asa dari surganya. Walau ya'lamul kafiru ma'indallah, terusannya hadis tadi. Andai kata seorang kafir itu tahu rahmat yang dipunyai oleh Allah, besarnya rahmat yang diberi dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maqanita min jannatihi, maka tidak akan putus asa seorang pun dari surganya. Tidak akan ada seorang pun yang putus asa dari surganya. Seperti tadi, ketika orang itu tahu orang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, masih dapat balasan, masih dapat ini, masih diberi kesempatan, tidak langsung disiksa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menaruh rasa rahmat, rasa belas kasihan di hatinya orang-orang yang terdekat pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diberi rasa rahmat yang besar, sehingga beliau berusaha mati-matian supaya orang itu tidak terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk semuanya iman kepada Allah sehingga dia tidak akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kekasih yang paling terbesar adalah Rasulullah SAW ini diberi rasa rahmat seperti itu, sampai ketika ada orang yang mati dalam keadaan kafir pun beliau bersedih. Beliau bersedih. Dan keras-kerasnya sahabat itu, yang bermaksud keras-kerasnya sahabat itu adalah Sayyidina Umar. Kayak sedikit-sedikit sudah biarkan aku penggal kepalanya ya Rasulullah. Tapi ketika sudah dekat dengan Rasulullah, ketika sudah banyak belajar kepada Rasulullah SAW, beliau juga sangat besar rasa rahmatnya. Gak tega ketika melihat ada orang itu mati dalam keadaan kufur. Saat ini beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika menyerang ke Tustar itu daerahnya Persia, itu ketika mengalahkan Tustar, di sana ada 10 orang kalau nggak salah, 10 atau berapa orang itu bergabung, orang-orang yang murtad itu bergabung dengan lari, bertad, kemudian melarikan diri dan bergabung dengan orang-orang kafir yang ada di sana di Tustar. Ketika ada utusan dari
pasukan yang dikirim sana datang kepada Sayyidina Umar melaporkan keadaan yang terjadi. Kemudian Sayyidina Umar menanyakan bagaimana keadaan orang-orang yang murtad dan kemudian melarikan diri ke sana. Orang ini yang dikirim langsung menjawab, ya Amirul Mukminin, dia adalah orang murtad. Umayyad yang orang yang murtad hukumnya yang dibunuh, maka langsung dibunuh. Kemudian Sayyidina Umar ketika, ya Allah, saya tidak tahu dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Saya tidak ridha, saya ketika dengar saya tidak ridha perbuatan mereka. Seharusnya kalau saya yang mengalami itu, maka aku akan tawarkan kepada mereka untuk masuk Islam lagi. Karena tahu bahwa ketika orang itu mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan kafir, itu sisanya tidak akan pernah ada habisnya. Andai kata aku yang mengalahkan, maka aku akan penjara 3 hari di dalam penjara. Tiap hari saya beri makan sambil saya tawari supaya kembali, supaya selamat dari siksanya Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah banyak orang-orang yang keras dari orang ini. Islam pun seperti ini. Maka berangkatnya mereka itu memang rahmat walaupun kepada siapapun juga. Berangkatnya adalah rahmat, kepingin masukkan Islam bukan karena apa-apa, tapi karena menyelamatkan orang tersebut sehingga dia tidak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang yang dekat, orang-orang yang qarrab ila Allah Subhanahu Wa Taala diberi rasa rahmat yang seperti ini. Makanya di sini ketika andai kata menungso mukmin atau seorang kafir itu tahu besarnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sampai seperti itu, maka tidak ada seorang mukmin kafir pun yang merasa putus asa dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tahu surga dari Gusti Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang mengisyrakan, memusyrikan, mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apapun juga. At-targhib fi talqinil muhtadir la ilaha illallah wa fi tashyi'il muslimin dan tashyi'il mayyit wassalati alaihi wa huduri dafnihi wassadaqati anhu wal wuqufi inda qabrihi wa du'a'i lahu. Targhib untuk mentalqin kepada orang yang mau mati ucapan la ilaha illallah wa fi tashyi'il mayyit, dan dalam orang yang tashyi'il mayyit, membarengi atau mengiringi mayit, wassalati alaihi, dan targhib mendorong subhanallah sholati mayit, wa huduri dafnihi, dan menghadiri pemakamannya, wassadaqati anhu, dan tentang mensedekah mayit, yakni menjadi ganjarannya diberikan kepada mayit, wal wuqufi inda qabrihi, dan disunahkan untuk berdiri di sampai kuburannya, wa du'a'i lahu, dan mendoakan kepadanya. Tentang talqinil muhtadir, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah wa muslim. Ini mentalqin kepada orang yang mau mati. Muhtadir yaitu orang yang mau mati. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah bersabda, laqinu mautakum, urui, ajari, tuntun orang yang mau mati kalian ucapan la ilaha illallah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sebagian orang memahami mau takut orang yang mati kemudian ditalqin dengan la ilaha illallah dengan berdalil, dengan berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini. Tapi yang saya tahu dari semua syurah mau takut, lakinu mau takut, orang mati kalian itu bukan berarti orang yang sudah mati, tapi orang yang mau meninggal.
yang mau meninggal disuruh mengajari ucapkan la ilaha illallah, karena kita ingat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi ya dengan pelan, jangan sampai kemudian dia sudah dalam keadaan susah kemudian dibentak-bentak ucapkan la ilaha illallah, nanti malah bosan, tahu-tahu malah mengucapkan hanya nggak benar, nggak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak repot nanti. Jadi dengan pelan ngajarnya. Kalau sudah mengucapkan itu jangan diwarai lagi, sudah cukup sekali. Maksudnya ini tidak pas lah kan. Orang kalau melihat ini mau takum kan mayit kalian, mau takum itu jamaah mayit. Kalau mayit berarti orang yang mati. Maka di sini orang yang mati muncul kita. Dan di sana ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang mayit mau ditalkin apa enggak, tapi tidak dalil ini. Tidak pakai hadis ini. Di sana ada perbedaan pendapat bagaimana kalau mayit apakah ditalkin apa enggak. Memang ulama memang berbeda pendapat. Tapi kalau hadis ini jelas maknanya adalah orang yang mau meninggal. Wa an Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Hakim wa qala sahihul Islam. Ini yang di bagian masuk ucapan la ilaha illallah kemudian masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berkata seperti ini, maka ya seperti yang beliau ucapkan kenyataannya, pasti maka akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, akan masuk surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa man qiratan qala mithlul jabalain al-'azimain. Ini hadis tentang tasyiul mayyit, mengiringi mayit sampai ke dalam kuburan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolati, dia mengikuti sholat, falahu qirat, maka dia mendapatkan satu qirat. Qirat itu jadi kalau orang dulu itu qirat ya semacam uang yang sedikit. Karena dari Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, ketika masih yatim, masih ini beliau menggembala kambingnya, orang Mekah dibayar qararin, beberapa qirat, bayaran di beberapa qirat, ini kayak uang, semacam uang, bayarannya di qirat, tapi di sini qiratnya lain. Maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menghadirinya sampai dimakamkan, diikuti sampai ke makam, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Kalau hanya sekedar mensolati dong, dia mendapatkan 1 qirat. Kalau sampai dia sampai ke kuburan, maka mendapatkan 2 qirat. Kira diucapkan normal qiratan. 2 qirat itu apa? Kayak apa besarnya? Qala mithlul jabalainil 'azimain, seperti gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. Dari pahalanya ini menghadiri jenazah, mensolati jenazah, sampai mengubur, sampai ikut mengiringi sampai ke makam, ke kuburan, ini mendapatkan 2 gunung yang pahalanya seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih.
alaihi wa rawahu An-Nasa'i. Wa an sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mayyitin, tidak ada seorang mayit pun yusalli alaihi ummatun minal muslimin, yang disolati oleh satu umat Islam, yablughuna mi'atan, yang mereka nyampe 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu, semuanya ini mensyafaatnya, semuanya memintakan ampunan kepadanya, semuanya memintakan surga untuknya, illa syufi'u fihi, kecuali syafaatnya, yakni apa namanya ini, doa mereka untuknya ini dikabulkan, doa syafaatnya dikabulkan. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa indahu mi'atun fama fawqa. Kalau Tirmidzi bahasanya 100 atau lebih. Nah, orang-orang yang seperti ini pasti banyak orang berbuat baik pada orang lain. Maka khairukum anfa'ukum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak bisa beri manfaat kepada orang lain, inilah orang yang paling baik. Maka orang-orang kayak ini pasti akan datang kepada Rasulullah, kepada orang-orang tersebut ketika ada kematian, pasti akan mendatanginya. Mereka semuanya mintakan ampunan kepada itu dari hati. Orang orang sing sugih kadang terkali karena duit, karena apa nih? Tapi tak ini, kalau memang berbuat baik, orang kaya pun ketika banyak memberi kepada orang lain, maka yang datang akan banyak. Nah ini makanya ketika orang-orang itu dari hati memintakan ampunan untuknya, memintakan surga untuknya, kalau sampai 100 pasti bisa dipastikan di sini pasti mereka dikabulkan permintaan mereka untuk si mayit tersebut. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rasulullah bersabda, ketika seorang ibnu adam meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka amalnya putus. Ini amalnya dia, kecuali dari 3, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang manfaatnya mengalir, atau ilmu yang tafa'u bihi, atau dia menyebarkan ilmu yang orang-orang pada mengambil manfaat dari ilmu tersebut, awalatin sholihin yad'u lahu, atau walad soleh, anak soleh yang mendoakan kepadanya. Rawah Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, wa Nasa'i wal Bukhari fi Adabil Mufrad. Ini tentang babnya dan ya, ini sedekah. Ini yang putus itu amal dia, ya, amal dia itu putus, amal yang bisa mengalirkan, amal dia yang mengalirkan pahala itu putus, kecuali 3 ini. Yang pada saat itu yang akan Nabi hanya 3 ini, hanya sekedar untuk supaya mengingat. Tapi di sana banyak, termasuk bikin sumur, walaupun masuk sedekah jariyah, tapi masuk bikin sumur, kemudian sumur itu bermanfaat kepada orang lain. Itu juga termasuk apa? Amal yang akan mengalir kepada si mayit. Di amal apapun yang itu akibat ini mengakibatkan orang banyak mengambil manfaat dari itu, selama itu bisa dimanfaatkan, maka akan mengalir terus kepada orang tersebut. Mungkin musola itu sholat terus, maka tidak mengalir. Bikin apa, Quran juga dibaca sama orang terus, ini juga banyak. Ini 3 ini yang pasal saat ditekankan biar supaya ingat. Mungkin yang lain bisa dikiaskan ke sini. Nah, kalau amal orang lain diberikan kepada dia gimana? Nah, ini lain. Ini bukan amal dia. Ada orang saya, apa jadi ini?
ya Rasulullah, ibuku mati cepat, ibu saya itu mati terdadak. Andai kata masih hidup itu dia akan berkata sedekah lah. Apakah saya kalau sedekah untuknya akan nyampe enggak pahalanya? Nyampe. Jadi Nabi juga belum nyampe. Ya Rasulullah, orang tuaku meninggalkan jenis ini puasa, apakah afasum anda puasa? Ya Rasulullah, orang tuaku jenis ini sudah tua nggak bisa haji, bisa nggak aku haji itu bentuknya? Bisa. Ternyata semua amal itu bisa nyampe kepada orang lain. Ini kalau kan amalnya orang lain kemudian dia pahalanya dia kepada orang yang sudah tinggal. Ternyata puasa dari hadisnya sahih, sedekah hadisnya sahih, terus kemudian haji hadisnya juga sahih. Amal itu dia mengamal, tapi kemudian pahalanya diberikan kepada orang lain. Ternyata nyampe. Kemudian yang lain kenapa nggak nyampe? Baca Quran kenapa nggak nyampe? Apa bedanya puasa dengan baca Al-Quran? Apa bedanya puasa dengan amal-amal yang lain? Bahkan seorang pun Syafi'i mengatakan tidak sunahkan Ramadan, tapi sebagian melakukan, sebagian dari Syafi'i yang melakukan karena melihat ternyata sholat juga puasa juga bisa nyampe, ternyata haji juga bisa nyampe, ternyata sedekah juga bisa nyampe. Maka sebagian alim Syafi'i itu juga ada yang melakukan ngodoni sholatnya karena lihat yang lain nyampe, masa ini tidak nyampe. Alasan hadis ini adalah amal dia habis, tapi apakah bisa mendapatkan pahala apakah dari orang lain? Ini tidak dinafikan. Yang berputus adalah amal. Ya kalau ada orang amal kemudian pahala diberikan kepada dia, ulama buahnya mungkin yang jumhur ulama mengatakan bisa nyampe kepada mayitnya. Mungkin yang di sini kemudian ini dimasukkan kepada babnya, yaitu sedekah dari mayit nyampe atau enggak. Sebenarnya Allah hadis yang lebih solid. Terakhir Nabi Amr, Waqil Abu Abdillah, Waqil Abu Layla, Utsman bin Affan. Hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Rasulullah SAW dulu ketika selesai mengubur, menanam mayit, waqafa alaihi, maka beliau berdiri di situ, tetap berhenti di situ, tidak langsung pulang. Waqala, dan beliau berkata, istaghfirullah li akhikum, kalian mintakan ampunan kepada Allah untuk saudaramu kalian. Mintakan ampunan untuk saudaramu kepada Allah. Wasallallahu tasbih, mintalah kepada Allah untuknya at-tasbih, diberi keteguhan sehingga bisa menjawab jawaban para malaikat yang melainnya. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang ditanya. Rawahu Daud. Kita selesai menyampaikan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi tasbih. Ada talqin yang sebagian mengatakan apa disunahkan, sebagian enggak. Kalau dikatakan untuk apa talqin, kan dia sudah beramal, kan yang menyertai dia amalnya. Dan juga kenapa minta tasbih? Supaya diteguhkan. Teguh tidak tegar, tegar tidak tegar, bisa menjawab atau tidak, itu kan tergantung amalnya. Minta apa? Minta tasbih yang supaya bisa membantu, dengan harapan itu bisa membantu karena Allah yang menetapkan. Maka ini wasaru lahu tasbih, untuk diteguhkan supaya bisa menjawab dengan ditalqin. Ya ada harapan dia bisa, pastikan dia mendengar. Jangankan itu, orang yang pulang dengan sandalnya jalan gitu, mereka dengar loh dari hadis yang sahih. Mereka mendengar ini gesekan sandal ketika orang-orang yang menguburkan itu pulang. Mereka dengar orang-orang mayit itu. Masa diucapin apa? Ditalqin dan mendengar, pasti juga mendengar. Tapi kita juga harus jujur bahwa ulama juga ada yang memang gak setuju dengan ini. Ya
Anggaplah ini sebuah perbedaan yang kita semuanya harus lapang. Ada yang meyakini, yang melakukan, yang ulama banyak yang melakukan dan memperbolehkan. Kalau yang tidak meyakini, kita juga memang di sana juga ada ulama yang tidak meyakini itu. Jadi kita ini harus lapang pada selama itu sama-sama mukmin, selama-sama orang yang beriman, dan kita harus masih sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama-sama sholat menghadap kiblat ke kiblat Ka'bah, sama-sama sama-sama puasa, sama-sama meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti yang masih saudara kita, ada perbedaan itu sudah keniscayaan, pasti ada perbedaan antara perbedaan pemikiran satu dengan yang lain. Asal sama-sama muslim, maka itu masih saudara, tak usah diperbesar. At-ta'jib bisabri, Allah subhanahu wa ta'ala alam, wa nasallallahu husnul khitam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suman, wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la ilayna syai'an wa la mahrum. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sila salat al-Fatihah.